Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Pagi ini saya sudah bersama dengan Romo Jack atau nama lengkapnya Romo Yakobus Lodo Mema. Beliau adalah pastor paroki di Gereja Maria Bunda Selalu Menolong, Kamba Jawa, Sumba Timur. Beliau juga adalah deken di Dekenat Waingapu ya, Mu ya. Juga sekaligus sebagai ketua Unio untuk Keuskupan Betabula, dan bersama saya kali ini beliau coba memberikan kepada kita sedikit sejarah begitu bagaimana beliau bisa membangun gereja semegah ini yang memang sangat simbolik dan ikonik dari perspektif gereja Katolik. Nanti kita akan lihat simbol-simbol apa yang dilukiskan dalam lukisan-lukisan, patung, dan apapun gambar yang ada di gereja yang memang sangat megah ini, dan menjadi satu-satunya gereja yang punya daya tarik destinasi wisata rohani lah untuk kawasan Sumba, khususnya di Sumba Timur. Nah, saya dan beliau juga mengisi celah-celah waktu dari OGF Nusra yang diadakan di Betabula dalam pekan ini. Oke, selamat pagi Romo. Pagi Romo. Terima kasih karena sudah bisa berada bersama dan berjalan bersama saya dari Betabula ke Waingapu, sehingga kita bisa menikmati kebersamaan seperti perjalanan dua orang murid ke Emmaus gitu ya, Mo ya. Dan memang itulah simbol dan tanda seorang utusan, tidak boleh jalan sendiri-sendiri, minimal jalan berdua-dua, apalagi untuk kita membangun gereja sinodal. Nah, dalam pandangan gereja Katolik, gereja bukan hanya tentang sebuah gedung, tapi juga persekutuan atau perjalanan bersama, makanya ada istilah gereja sinodal. Namun bagaimanapun secara simbolik, gereja perlu direpresentasikan dalam keadaan sebuah gedung untuk mengungkapkan seperti apa komunio, persekutuan, persaudaraan, juga seperti apa kesatuan dan ketangguhan gereja itu eksis berdiri di dunia, supaya tetap tahan banting, tahan uji, tangguh, dan gereja betul menunjukkan sebagai sebuah wadas yang dimana Kristus sendiri sebagai kepala dan Petrus adalah wadas. Dan Bunda Maria adalah penopang, karena Bunda Maria juga adalah Bunda Gereja. Dan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2018, waktu dia masih hidup, dia telah memproklamirkan untuk Bunda Maria menjadi Bunda Gereja dan dirayakan khusus dalam peringatan gereja itu pada setiap hari setelah kita merayakan Pentakosta. Dan sekarang juga kita baru saja merayakan Pentakosta 2 minggu yang lalu, kemudian Hari Raya Tritunggal Yang Maha Kudus, dan kita tahu peran Bunda Maria dalam apapun bentuk karya keselamatan Allah sangatlah vital, dan dia selalu tampak sebagai Bunda Penolong. Mungkin itulah yang melatar belakangi gereja ini berpelindungkan pada Santa Bunda Maria Selalu Menolong. Selama ini kita hanya mendengar Bunda Maria Penolong, kali ini Bunda Maria Selalu Menolong, karena every time gitu. Dan itu sudah dialami oleh Romo Jack. Dan kita tahu dalam pribadi Maria, Allah Tritunggal itu selalu bertemu ketika kita berdoa rosario, kan ada salam Putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus. Dan Romo Jack juga coba mengungkapkan kedekatannya itu dengan bukan hanya membangun gereja yang berpelindungkan pada Bunda Maria Selalu Menolong, tapi juga ada taman doa yang sangat menarik dan indah. Ada gua Maria, ada patung peta, ada beberapa macam aksesoris yang melengkapi, sehingga taman doa yang ada di samping kanan gereja ini betul mencerminkan sebuah kondisi firdaus ya, Romo ya. Oke, Romo mungkin bisa sedikit menyampaikan kepada kami supaya punya pemahaman dan gambaran apa sih yang melatar belakangi dan sepintas bagaimana Romo berjuang bersama DPP dan umat, juga tentu dengan restu Bapak Uskup, bisa membangun gereja semenarik dan seantik ini. Bukan hanya megah, tapi juga antik. Dan kira-kira mulai kapan, bagaimana proses perjalanannya, mungkin Romo bisa mengungkapkan. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu dan apresiasi kepada Romo Jack dan kawan-kawan. Beliau tidak hanya menerima saya dengan hospitality, tapi juga Holy Spirit, dan memberikan sebuah lukisan tenun khas Sumba, gambar Yesus Kristus. Terima kasih banyak Romo Jack. Semoga kita selalu dipertemukan dan dipersatukan dalam Yesus, karena Yesus adalah alter Christi yang menjadi guru para imam dan selalu mendapat doa dari Bunda Maria, Ratu para imam yang selalu menolong. Silakan Romo. Sejatinya bahwa
gedung gereja yang ada waktu itu tidak mencukupi dari segi volume, umat sekitar paling 500 mentok itu. Nah, sementara umat yang datang gereja itu sudah bisa 2 kali, bisa pertama hari Sabtu dan hari Minggu tetap membeludak, apalagi kalau pada hari-hari raya. Nah, maka diambillah kebijakan, berdiskusi di dalam DPP, ditambah lagi ketika Bapak Uskup buat kunjungan ke paroki sini selalu berkata bahwa kasihan umat saya yang ada di luar tidak mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik, apalagi di dalam ini panas katanya. Lalu ini perlu direvisi renovasi. Lalu tepuk tangan lah rame-rame umat itu. Lalu Bapak Uskup, jangan lihat saya, lihat bosmu di belakang itu katanya. Jadi akhirnya sudah Monsinyur Epon ya Bapak. Bobo pikiran itulah akhirnya menjadi bahan perbincangan di antara DPP, baik 2-3 orang duduk, lalu akhirnya dibawa ke DPP Dewan Harian, lalu akhirnya kita buat keputusan, lalu mengajukan ke Bapak Uskup. Dan Bapak Uskup mengiyakan, ya. Sebelum membongkar gereja yang lama itu, kita memang butuh waktu sekitar 2 tahun lebih untuk sosialisasi, Romo. Karena saya merasa bahwa membangun satu karya, baik itu menghadapi orang ada yang setuju, ada yang tidak, tapi saya mau berjuang 2 tahun lebih itu kita sosialisasi ke umat supaya mereka merasa memiliki. Apa artinya kita hadirkan sesuatu tidak menjadi miliknya, menjadi satu barang asing gitu kan. Nah, ya walaupun demikian bahwa dalam perjalanan itu menemukan kendala, tetapi dari kami para imam dan teman-teman DPP yang lain melihat sebagai satu spirit ya. Ya biasalah di mana-mana ketika mulai sesuatu ada yang mau, ada yang tidak begitu dengan berbagai alasan. Cambuk begitu ya. Cambuk ya. Tetapi bahwa itu tidak membuat semangat umat sebagian besar itu surut untuk memulai, mengawal, berjalan bersama dengan segala keterbatasannya. Ya syukur pada Tuhan, Romo. Pada tanggal 7 September 2015 itu mulai pembongkaran gereja yang pertama itu. Nah, dan bantuan banyak pihak, lalu dalam waktu yang tidak lama kita selesai pembongkaran, lalu kita mulai pengukuran untuk ukuran gereja yang seperti sekarang ini. Ya bukan tanpa kendala sih, Romo. Kendala baik dari dalam maupun dari luar itu. Tetapi kita selalu ada pada ranah melihat itu sebagai daya dorong untuk lebih. Kalau saya tipe pribadi yang mental kerupuk, mungkin saya suka kabur dari sini. Mungkin tidak jadi, Romo. Ya. Ya, begitupun dalam pengumpulan dana ada begitu banyak catatan, tapi bahwa saya berpikir dengan nama pelindungnya, Maria Bunda selalu menolong, dia selalu memberikan. Ketika saya pada tahap mentok dan tidak tahu mau buat apa, Bunda Maria selalu memberikan harapan baru. Seolah-olah dia berkata, untuk apa kamu sibuk, saya yang cari uang kok, asal kamu kerja, macam gitu. Nah, jadi akhirnya terus berproses, dan untuk saya sudah seperti ini, Romo. Ini sudah jadi gitu ya. Ya, begitu. Begitu kira-kira, Romo, gambarannya dari start awal. Lalu memang kontribusi umat sampai ini hari ya mendekati 2 miliar lah. Begitu, 2 miliar. Selebihnya itu dari donatur tuh, membantu. Ada yang bantu dalam bentuk uang, ada yang bantu dalam material. Ya, ada begitu banyak orang yang berkehendak baik yang memberikan bantuan karena merasa bahwa gereja itu hanya beda tempat, tetapi semestinya gereja Katolik itu satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Gitu. Sifat gereja. Ya, sifat gereja ya. Sehingga banyak orang yang terketuk untuk membantu kami, begitu. Oke Romo. Ya. Kan gereja ini sudah mulai dibangun, katakanlah pembongkaran tahun 2015 ya. Ya. Berarti peletakan batu pertamanya kira-kira mulai tahun berapa?
sekitar awal ini Romo, awal 2000, saya lupa tanggalnya. 2016. 2016 ya. Ya. Berarti dari merencanakan itu dari tahun 2013 awal. Lalu Bapak Uskup ke sini, kita misa pencanangan. Sesudah pencanangan kita sosialisasi terus-menerus kepada umat untuk supaya memiliki satu persepsi yang sama. Jadi ini bukan gawe-gawean 1-2 orang, tetapi bahwa ini karena kebutuhan, kita butuh gereja yang representatif untuk bisa beribadat, memuji dan memuliakan Tuhan, merayakan persaudaraan secara lebih oke dan menggembirakan lah macam gitu ya. Oke, berarti artinya kan sejak 2016 sudah mulailah berani untuk memulai. Nah, kan ada masa Covid itu sebelum sampai di waktu yang sekarang kan ada masa Covid. Apa yang Romo alami ketika tiba-tiba masalah Covid tapi sedang membangunkan ini butuh banyak dana begitu. Dalam kondisi-kondisi waktu itu bagaimana Romo mengalami? Kebetulan tukang saya itu kan dari Jawa. Nah, lalu sebagiannya di Sumba. Kita tetap kebetulan dana ada, lalu tukang juga itu bisa pulang. Karena semua di blok tidak bisa pulang. Jadi tetap berjalan pekerjaan, puji Tuhan lah seperti itu. Sehingga namanya proyek punya Tuhan ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya boleh mengeluh, umat boleh mengeluh tentang pembiayaan, tapi yang luar biasa itu adalah, dan saya itu melihat sebagai penyelenggara nilai dalam bingkai penyelenggaraan, belum pernah sekalipun saya pulangkan tukang. Macam kamu pulang dulu ya, saya uang habis, tidak habisan dana, nanti saya panggil lagi. Belum pernah jalan sekali. Tetap berjalan seolah-olah Tuhan menyiapkan begitu. Oke, Romo. Dan banyak hal yang dalam rancangan secara gambar ini banyak hal yang ditambahkan di dalam. Pokoknya ada inspirasi ini sehingga tampilan seperti itu. Kalau ikut gambar awal itu banyak hal yang tidak ada di dalam. Berarti banyak yang berkembang dalam perjalanan sambil berdoa menemukan inspirasi gitu ya. Jadi ini istilahnya discernment gitu. Karya roh yang berkarya melalui refleksi doa dan karya-karya Romo kan. Nah, saya sempat sering dengar cerita lepas dalam kebersamaan ngopi bersama kita kan Romo. Ada suatu masa di mana katakanlah masa-masa padang gurun dalam sebuah proses dan proyek begitu. Tentu membangun proyek besar seperti ini, nomor satu sih ini kan rencana dan kehendak Allah, kita yakin itu. Maka untuk apapun yang diproyekkan oleh Allah, pasti dia sendiri tahu caranya untuk mengeksekusi dan menyelesaikan. Cuman kan dari sisi manusiawi dan duniawi, kita juga pasti menemukan hal yang membuat kita macam mungkin merasa cemas, gelisah, takut kalau sampai tidak jadi. Saya yakin bahwa dalam proses panjang untuk mengerjakan apa yang sebesar ini pasti ada masa suram, ada masa-masa indah, masa romans dan masa suram lah. Kira-kira menurut pengalaman Romo selama proses membangun gereja ini yang sudah 90% sudah mau selesai ya. Kira-kira masa-masa romans dan masa-masa suram yang dialami dan bagaimana Romo menghadapi itu kira-kira gimana? Di antara banyak pengalaman itu pasti banyak. Kalau mau jujur Romo ya, kalau sejak awal gereja ini ketika dibongkar, itu ketika kita sudah mengadakan ibadat di depan gereja yang lama itu, dan sebagai satu bentuk korban kita bunuh 1 ekor babi, lalu sudah itu tukang mulai bongkar bunyi sana. Saya kembali ke kamar saya dan saya menangis jadi-jadinya. Tuhan ini apakah memang kehendak-Mu atau saya kurang percaya diri ketika itu Rom. Membongkar dan apakah nanti jadi gitu. Ada kecemasan manusiawi gitu ya. Nah, sebelum itu Rom memang sudah ada satu video 3 dimensi yang kita baik interior, eksterior maupun interior. Jadi kita itu bahan sosialisasi ke umat. Hanya
pertanyaan besar dalam diri saya, mungkinkah satu ketika seperti ini? Ya. Dan syukur pada Tuhan dalam perjalanan bahkan lebih dari itu kita buat jadi tampilan nanti seperti ini. Ya. Memang Romo pada titik tertentu waktu itu saya merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan saya lah, begitu. Sehingga ketika segala sesuatu, semua pintu macam tertutup, ya saya tidak ada pilihan, saya pergi marah dengan Yesus di gereja itu. Saya bilang, ini kamu ini yang memanggil saya ini di jalan ini, yang mengatakan tinggalkan 1 dapat 1000, hidup dalam kelimpahan. Ini saya dalam situasi batas ini. Kau tidak beri saya jalan keluar 1-2 hari ini, kau jangan cari saya kabur dari sini, begitu kan. Nah, percaya tidak percaya Romo, 2 hari kemudian saya dapat SMS dari keuskupan bahwa saya ada dana pembangunan masuk 2 miliar. Oi, mujizat. Jadi pegawainya bilang, Romo, dana Bapak Romo ada masuk 2M. Saya tidak mau takutnya orang lain punya kan. Nah, lalu saya kedatangan tamu, lalu sesudah tamu pulang, lalu ada telepon lagi dari pegawai itu bilang, Romo saya dikirim SMS tadi katanya. Nah, tentang apa? Romo punya dana ada 2 miliar masuk. Dia, apakah ada ekonom situ? Lalu saya bicara dengan Romo Hugo, saya dikasih provisiat karena belum pernah ada dana masuk sebanyak itu. Ada satu penderma selalu tidak mau disebutkan namanya. Penderma utama saya, dia kirim 2 miliar itu. Nah, sesudah tutup telepon dari keuskupan itu pembicaraan, saya bilang saya mau ke gereja mau ngomong apa? Iya. Lapor. Saya mau pergi sana mau berdoa apa lagi? Apakah saya pergi marah lagi? Dan saya tidak ada nyalin untuk pergi gereja. Dan hanya saya besoknya saya bisa syukur bahwa Tuhan kau hebat gitu ya. Jadi langsung bisa syukur ya. Dari mulai ketika itulah Romo, pengalaman itu yang membuat saya bangkit. Nah, seolah-olah Yesus bilang, baru itu saja kau sudah marah saya di gereja, macam gitu. Dan situ Romo, jadi memang kalau bagi saya, hadirnya sebuah karya harus ada satu rasa percaya diri. Sehingga kita tidak mundur gitu. Dan dengan itu, rahmat demi rahmat pasti kita alami. Nomor 1 percaya pada Tuhan, yang kedua percaya diri. Sendiri ya. Jadi istilahnya itu bermodalkan nekat, dengan menyadari bahwa ada tangan Tuhan selalu terulur. Itu aja. Dan prinsip saya bahwa kita buat bukan untuk keagungan manusia, tetapi menonjolkan manusianya, tapi demi kemuliaan nama Tuhan begitu. Jadi itu salah satu kekuatan saya bersama umat rekan-rekan imam, ya, walaupun ada pertentangan sana sini, tapi saya melihat sebagai satu gesekan-gesekan kecil biasa untuk semakin mendaki lebih pasti dan sampai ke puncak gitu. Romo sendiri punya moto tabisan apa sebenarnya? Saya Tuhan engkau tahu. Jadi komunikasi Yesus dan Petrus. Jadi, Yesus tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang jawaban terakhir ya. Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi. Mungkin itu yang diungkapkan waktu doa pasrah tingkat tinggi itu, ketika sudah tidak bisa mau omong apa lagi dan kesannya dalam keadaan marah, tapi sebenarnya mau menunjukkan Tuhan engkau tahu keadaan sekarang ini, masa tidak mau urus gitu. Seperti itu Romo memang. Dan itu tentu karena Tuhan tahu isi hati Romo, Tuhan tahu untuk apa Romo membangun gereja, makanya segala jalan itu dibuka. Karena Tuhan kan sendiri pernah bilang apa di kitab Nabi Yesaya ya, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Dan saya yakin Romo bersama umat pakai betul prinsip Bunda Maria selalu menolong ini. Fiat voluntas tua Saya tidak tahu Romo ya, saya bukan mau omong apa ya. Saya sampai pada tahap mungkin Tuhan mau pakai saya. Jadi ketika saya ditabiskan menjadi imam 7 Oktober 2005, penempatan pertama itu di paroki ini. Paroki Maria Bunda Selalu Menolong ini. Nah, ketika itu memang saya ucapkan banyak terima kasih kepada Patriolius Luli. Ketika itu masih gereja Wara. Ini salah satu stasi. Membangun gereja-gereja stasi itu
pada tahun 80-an itu pakai bambu, jadi semi permanen. Dan ketika itu sebagai imam muda ya, melihat gereja yang hampir jatuh dan sebagainya, ini aduh Tuhan, ini karena bagaimana caranya untuk menghadirkan sesuatu yang baru dan ada saja orang begitu yang membantu itu Romo. Jadi waktu saya pastor pembantu di sini Romo, ketika itu saya di Paroki ini waktu itu 2 tahun 2 bulan. Jadi saya membangun satu stasi Santo Petrus dan Paulus Hamba Paraing. Nah, sesudah itu sesuai SK Bapak Uskup saya dipindahkan ke Waikabubak. 1 tahun lebih di sana. 2009 itu tepatnya 8 November 2009 saya dilantik jadi pastor paroki di sini Romo. Oh ya? Ya. Lalu ketika itu berproses kelancar begitu. Jadi donatur orang-orang yang berkehendak baik itu membantu dan hampir semua gereja stasi sudah permanen Romo. Nah, lalu akhirnya ibaratnya itu kita serangan ala bubur panas itu Romo. Jadi dari pinggir lalu ada arah ke pusat ini. Bukan, saya berpikir begini Romo. Kalau bukan RM di depan, seorang imam bukan siapa-siapa, begitu. Sehingga untuk saya secara pribadi tidak pernah ada satu rasa bahwa bisa buat ini buat tidak. Seperti Rasul Paulus lah, syukurlah kita dipakai ini. Bisa mengejawantakan kebaikan Tuhan di dalam kebersamaan dengan yang lain, teristimewa dengan umat ya. Begitu. Okay. Karena tadi ada istilah penting dari Romo Jack, karena ada gelar RM di depan, itu yang membuat segala sesuatu itu jadi mungkin. Dan ini dia bos dari para RM ini, ya, Mr. Jesus Christ. Ya, selama saya jadi imam dan sejak proses membangun gereja ini Romo, saya sering diajak ke Eropa, ke Holy Land, Siara, ya. Ya juga sama omong. Kalau bukan RM, saya belum lihat itu Holy Land 3 kali. Sama Lourdes dan Fatima. Itu belum 4 kali ke sana. Mungkin bisa pergi, tetapi bahwa itu satu persoalan yang cukup serius. Tapi bahwa selalu diajak sebagai pembimbing rohani, hanya karena ada Romo di depan. Okay. Kalau tidak ada, Oke, ini sebuah pengakuan yang juga membuat kita bisa menghubungkan dengan kegiatan ongoing formation para Romo Unio untuk Regio Nusra pada kesempatan ini, karena dalam refleksi kemarin kita juga berbicara dan mendalami tema tentang Imam Unio itu dalam Pesiara Harapan, dan diharapkan para Romo itu bisa menjadi pemberi harapan pada umat dan pada gereja, dan bukan pemberi harapan palsu atau pemberi harapan yang mengecewakan. Dan meminjam istilah Santo Paulus dalam bacaan kedua pada waktu kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, yang juga menginspirasi Paus Fransiskus untuk berbicara spes non confundit, maka saya teringat waktu Bapak Uskup Denpasar juga datang misa pembukaan pintu jubileum atau pintu suci di Denpasar pada hari Sabtu lalu. Dia menambahkan ada kata Kristo, spes in Christo non confundit. Artinya harapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Dan imam itu wajah Kristus yang lain, namanya alter Christi. Sehingga bagaimanapun secara manusiawi, tampang kita dipandang aneh atau lain, tapi kita adalah alter Christi, gambar dan wajah Kristus yang tampak. Dan itulah saya rasa makna dari pemberian tenun gambar Tuhan Yesus ini dari Romo Jack, sahabat saya, dan kami baru bertemu tapi rasanya sudah seperti 2 orang murid ke Emmaus, karena dalam hati dan pikiran kami itu yang dibayangkan bagaimana membangun gereja sebagai tubuh mistik Kristus ya Romo ya. Mungkin karena memang kebetulan atau apa, tapi kita pernah ketemu karena pernah sama-sama jadi ketua Unio di Keuskupan. Kita bertemu dalam pertemuan Unio, dan kali ini juga kita dipertemukan dalam kegiatan Unio yang terjadi di Wetebula. Lalu kemudian saya mendapat kesempatan ke sini dan saya diberikan banyak sekali anugerah istimewa di paroki Bunda Maria Selalu Menolong Kamba Jawa ini. Kenapa? Romo Jack yang antar saya. Habis itu saya dikasih makan, minum, nginap. Tadi pagi-pagi dikasih gambar ini lagi. Semalam saya diajak ngobrol di depan Bunda Maria di Taman Doa.
sebuah situasi dan kondisi yang sangat mengasihkan, dan inilah pentingnya persahabatan dan persaudaraan para imam yang kemudian kita bingkai dalam istilah priest helping priest. Bantuan yang lebih besar adalah membagi pengalaman pastoral untuk makin diteguhkan dan dikuatkan, dan kami memiliki sense of belonging akan panggilan yang kami miliki. Nah, Romo Jack, saya rasa menarik ketika bercerita tentang begitu ditabiskan pertama kali ditempatkan di paroki ini, dan moto tabisannya, Tuhan Engkau tahu segala sesuatu, dari Santo Petrus. Dan bercerita tentang Santo Petrus ini kan ada yang menarik juga, walaupun dia tampak pelin-pelan di hadapan Yesus. Dia pernah bilang begini, ketika Yesus memberikan sabda yang keras, lalu Yesus bilang, kamu tidak mau pergi juga? Apa kata Yesus? Apa kata Petrus? Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan dan kebenaran. Nah, kita kalau ke dalam gereja, juga nanti akan di video kita tayangkan, itu persis di samping kanan altar itu ada gambar Santo Petrus, dasar dan peletak gereja. Dan saya rasa ini membingkai Romo Jack untuk selalu membayangkan moto tabisan yang ia miliki, karena setiap kali merayakan misa di dalamnya, dia teringat akan moto itu, Tuhan Engkau tahu segala sesuatu. Dan itulah kenapa Romo Jack dalam situasi tertentu, ketika menemui situasi batas, dia datang di hadapan Yesus dan hanya dalam tanda kutip marah Yesus. Masa dibiarkan saya begini? Sudah tahu bahwa saldo sudah minus, tapi pekerjaan jalan terus. Bagaimana? Nah, dalam tempo 2 hari tiba-tiba 2M masuk. Wah, ini saya rasa sesuatu yang manusia tidak bisa melakukan kecuali kekuatan iman dan doa dan rahmat imamat ya Mo ya. Kalau bukan karena RM tadi, kita tidak ada apa-apanya. Oke, terima kasih banyak Romo Jack. Ini menjadi sebuah pengalaman istimewa, dan saya yakin Bapak Ibu, paling penting untuk kita tidak hanya menikmati gereja yang megah, agung, dan penuh aksesoris ini, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berjalan bersama dalam membangun gereja ini, dan yang paling penting dengan gereja semegah ini dan dengan cara Tuhan membantu kita, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu sayang dan cinta dengan kita semua. Dan semoga kita bisa menikmati gereja ini sebagai anugerah terbesar Tuhan, dan menjadi sangat so sweet menurut saya. Kenapa? Romo ditabiskan pada 7 Oktober 2005. Saya dengar cerita semalam bahwa tanpa Romo meminta, Bapak Uskup merencanakan untuk menabiskan gereja ini oleh Duta Vatikan pada tanggal 7 Oktober 2025. Ya, 7 Oktober lagi ya. Ya, itulah cara Tuhan bekerja. Yang tidak atau yang mustahil bagi manusia selalu tidak mustahil bagi Allah. Oke, sukses Romo untuk pekerjaan selanjutnya dan untuk upacara pentabisan yang pasti seperti gampang. Yang penting kita tetap saling mendoakan, dan nyanyian lagu penutup di penutupan misa pembuka Unindo Regi Unio kita kan masih ingat, gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Pokoknya terakhirnya tetap tegak sampai kita menuju dan berjumpa kembali dalam gereja abadi di surga. Terima kasih Romo Jack, salam untuk DPP umat semuanya, sampai di hari puncak pentabisan sekaligus ulang tahun tabisan yang ke-20 7 Oktober 2025. Tuhan memberkati, Bunda Maria selalu menolong dan mendoakan. Dari Kamba Jawa, terima kasih. Sumba Timur, NTT. Oke. Inilah wajah salah satu gereja terbesar di Sumba Timur, tepatnya Paroki Maria Bunda Selalu Menolong Kamba Jawa di Waingapu. Oke. Ini dilihat dari sudut pandang jalan raya. Pagarnya antik loh. Sudah dipagarin dan proses pengerjaannya sudah menuju ke 100%. Nah, oke, ini ada Romo Jack, Pastor Paroki, yang menjadi perintis dan memang sekaligus pembangun secara fisik dan rohani gereja ini. Kita akan menuju ke bagian dalam dari gereja. Di sampingnya ada Susteran Alma, dan ini gerbang utama, pintu masuk gereja.
Anda langsung berhadapan dengan menara lonceng yang sepintas ini simbol Bunda Maria. Patung Bunda Maria. Ya, patung Bunda Maria ya. Jadi bentuk menaranya seperti patung Bunda Maria karena memang Bunda Maria adalah maskot utama dari gereja ini, dan Anda bisa melihat itu di tengah ada gambar Bunda Maria Dan sedang menggendong Yesus. Kanan ini mempelai ini tuh. Santo Yosef menara kanan. Oh, di bagian kanan gereja itu ada Santo Yosef sedang menggendong Yesus. Simbol apa ini, Mo? Iya, itu sebagai mempelai Bapak asuhnya Tuhan Yesus. Oh, Bapak asuhnya Tuhan Yesus. Bunda Maria di tengah. Oke. Lalu yang di sebelah sana, Romo, itu Santo Yohanes. Oh ya, nanti kita lihat dari dekat. Ya. Ada Santo Yohanes Rasul. Kenapa Santo Yohanes Rasul, Mo? Ya, mewakili gereja lah. Dan menerima Bunda Maria sebagai teman dalam siara menuju sempurna. Oke. Oh iya, kita ingat Santo Yohanes Rasul adalah Rasul yang inilah anakmu, inilah ibumu. Oke. Yohanes adalah Rasul yang dikasihi Yesus dan dia dikenal sebagai sangat dekat dengan Yesus. Itulah salah satu alasan. Yang pasti Yesus sendiri yang tahu sih, ketika Yesus mau mati di kayu salib, dari atas salib dia menyerahkan bundanya Maria kepada Santo Yohanes Rasul ya, Mo ya, dengan mengatakan, inilah ibumu dan inilah anakmu. Maka Santo Yohanes Rasul juga diberikan sebagai maskot yang mendampingi Bunda Maria selain Santo Yusuf suaminya, Bapak pengasuh Yesus. Nah, ini tampak lebih dekat dari depan gereja. Dan paling depan itu ada patung Kristus Raja semesta alam. Karena memang Yesus adalah Raja atas seluruh alam raya ini dan segala isinya. Nah, bagus kan? Ini masih dibenahi lagi patung. Nah, ini sementara tukang juga sedang membenahi format patungnya dan juga kolam di sekitarnya dan taman di sekitarnya supaya tampak asri, alamiah, sebagai simbol Yesus adalah Raja semesta alam. Oke, itu ada 2 tiang bendera juga akan dipasang, bendera Vatikan dan bendera Indonesia. Nah, ini dari dekat kita melihat Rasul Yohanes atau juga sering disebut Yohanes pengarang Injil. Dia yang sangat dekat dengan Yesus. Dia yang waktu malam perjamuan terakhir bersandar di pangkuan Yesus, dan lewat Yohanes inilah Petrus berbisik tentang siapakah yang akan menjual dia. Dan di dalam gereja ini juga seperti yang sudah saya bilang dan Romo Jack katakan, Santo Petrus itu ada di terdepan dekat altar karena memang dia adalah wadas gereja dan pemegang kunci kerajaan Allah ya, Romo ya. Setidak-tidaknya melalui gereja ini orang yang mau masuk surga gampang dibukakan pintu oleh Santo Petrus ya. Di sebelah kirinya itu 2 rasul besar tuh, Petrus dan Santo Paulus. Oke, di kiri kanan altar itu, di sebelah kanan altar ada Santo Petrus, ada Santo Petrus, kiri Santo. Di sebelahnya Santo Petrus ada Santo Paulus. Jadi mereka ini 2 rasul besar yang juga di dalam gereja dirayakan bersama hari rayanya pada tanggal 29 Juni. Oke, ya. Ini punya lahan yang luas, kira-kira berapa hektar nih, Mo ya? 2,8 hektar. 2,8 hektar. Dan pandangan depannya seperti ini. Sejauh ini kira-kira sudah memakan biaya berapa ini untuk pembangunan semuanya nih, Mo? Sekitar 15. Sudah 15 ya? Ini masih berproses. Kalau dari hitungan kita masih butuh lagi sekitar 2,3 M lah. Tapi kita percaya Tuhan pasti kasih lah. Begitu. Pasti Tuhan pada waktunya akan berkarya dengan indah. Masih sekitar 2 M-an untuk merampungkan. Mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu, para pemirsa. Karena gereja adalah tubuh mistik Kristus. Gereja adalah tanda kehadiran kerajaan Allah di dunia. Dan gereja adalah jalan dan pintu menuju rumah Bapa. Karena di dalam gerejalah kita selalu mencicipi tubuh Kristus
yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup menuju Bapa. Jadi Kristus itu bukan hanya Raja semesta alam, tapi Raja yang merajai dan menghantar kita ke pangkuan Allah. Oke, kita coba masuk dulu melalui pintu utama. Ini Pak, ini punya tiang-tiang besar, ini ada simbolnya. Kayak ini 4 tiang besar ini simbol Injil ya, Mo ya? Iya. Keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan gereja itu harus berdiri di atas terang Injil atau pedoman Injil. Jadi kitab suci atau Evangelion, kabar gembira, sebagai dasar dan kekuatan utama dalam pewartaan gereja. Ini bangunannya seperti gereja-gereja di Eropa saja ini. Ini gara-gara sering ke Holy Land dan ke Eropa ya, Siap. terinspirasi. Dan menurut pengakuan Romo Jack, dia pergi ke Holy Land dan ke Eropa itu juga sambil menyerap banyak pengalaman sebagai inspirasi untuk kemudian membangun dan menata gereja ini setidak-tidaknya selain berciri Katolik dengan sifatnya yang kudus, Katolik, dan apostolik, juga merepresentasikan surga yang ada di dunia. Makanya Anda bisa melihat inilah suasana di dalam, di altar utama. Oke, Romo Jack sudah menjelaskan makna dari semuanya semalam yang akan kita simak di bagian akhir video ini. Nah, dari altar kita bergerak ke kanan altar. Nah, tuh ada 2 malaikat. Lalu ada Santo Petrus tadi, Santo Paulus di sana. wadas gereja dan pemegang kunci kerajaan Allah, rasul utama, di sampingnya juga ada Santo Yohanes Don Bosco. Santo Paulus itu sebelah kiri. Jadi setelah malaikat mengapiti salib Yesus di altar, di sebelah kiri altar itu ada Rasul Paulus, rasul para bangsa, rasul yang membawa iman dan ajaran Kristus itu keluar dari lingkup budaya Yahudi. Dan Paulus adalah orang yang pernah mengatakan bahwa wartakanlah sabda Allah, baik atau tidak baik waktunya. Dan kemudian dia yang berani mengatakan, celakalah aku jika tidak mewartakan Injil. Oke, inilah falsafah atau spirit yang menginspirasi patung-patung ini, kemudian dipajangkan di bagian penting dekat altar di gereja. Nah, oke, di sini di samping Santo Petrus ada Santo Yohanes Bosco, pelindung orang muda, supaya orang muda mencintai gereja, mencintai iman Katolik, dan bersama semua unsur umat ikut membangun gereja, karena gereja ada di pundak masa depan gereja ada di pundak orang muda. Setelah itu di sebelahnya ada Santo Fransiskus Assisi, seorang inspirator untuk Paus Fransiskus almarhum. Dan Santo Fransiskus Assisi terkenal dengan sangat menyatu dengan alam dan juga dengan kesederhanaan hidupnya. Di samping Santo Fransiskus Assisi ada Santo Yohanes Maria Vianney, pelindung para imam, dan ini menjadi motor penggerak untuk siapapun imam yang bertugas di sini selalu mendapat doa dan bimbingan Santo Yohanes Maria Vianney, ya, karena dalam gereja Santo Yohanes Maria Vianney juga adalah pelindung para pastor paroki, dan itulah yang menginspirasi Romo Jack untuk memasang patung Santo Yohanes Maria Vianney. Seperti kata Romo Jack tadi di bagian depan gereja, gelar RM membuka segala kemungkinan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sedangkan di sini ada Beato Carlo Acutis. Jadi karena beliau itu disimpan di sini, kira-kira kenapa, Romo? Dia ini kan sakramen Maha Kudus itu sangat menyatu dengan. Lalu nanti kan saya mau ada minta dia punya relikwi. Nanti saya mau letakkan di ruang adorasi. Relikwinya beliau nih. Oke. Jadi nanti ada 2 relikwi, satu nanti di depan altar, satu di ruang adorasi. Oke.
Nah, kita lanjut ke gambar sebelah kiri altar itu mulai dengan Santo Paulus yang tadi sudah kita jelaskan. Lalu di samping Santo Paulus itu ada Santo Yohanes Paulus kedua. Santo Yohanes Paulus kedua. Kita tahu seperti apa Santo Yohanes Paulus kedua ini sangat dekat dengan Bunda Maria ya, Moya. Maka gelar Bunda Maria selalu menolong juga banyak bekerja dan terbukti dalam karya pelayanan dan hidup dari Santo Yohanes Paulus kedua. Dan yang menarik dari Santo Yohanes Paulus kedua adalah ketika dia ditembakin oleh seorang penembak Akça dari Turki, ternyata yang menyelamatkan waktu itu dia Paus Yohanes Paulus kedua adalah Bunda Maria langsung memangku dan memeluk sehingga pelurunya nyasar dan tidak tepat sasar gitu. Nah, itulah pengalaman yang membuat beliau makin dekat dengan Bunda Maria sehingga waktu dia hidup dan sebelum meninggal dia memproklamirkan satu dari 4 peristiwa, yaitu peristiwa terang. Dan kekuatan doa Santo Paulus juga ini, Santo Yohanes Paulus kedua ini juga telah mengubah Polandia, tempat asalnya dari komunis menjadi agak redam waktu itu ya, agak kurang, dan sekarang Katoliknya kental. Kemudian di samping Santo Yohanes Paulus kedua ada Mother Teresa. Mother Teresa. Kita tahu Mother Teresa dari Kalkuta adalah pribadi rendah hati yang membuka hati kepada semua orang dan semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Dan yang paling terkenal di antara banyak kata-kata bijaknya adalah teruslah berbuat baik meskipun kita diperlakukan tidak baiknya. Dan saya rasa itu yang sudah dilakukan oleh Romo Jack juga dalam hidup. Dan yang paling penting juga beliau bercerita tentang hidup itu bukan untuk kesuksesan, tapi kita dipanggil bukan untuk sukses, tapi untuk setia. Karena yang setia akan selalu sukses. Yang sukses belum tentu setia. Oke. Dan di samping Santa Teresia dari Kalkuta itu ada Santo Antonius Padua. Santo Antonius Padua. Beliau adalah pelindung barang yang hilang dan terutama pelindung bagi orang yang kehilangan Tuhan dan kehilangan imannya. Dan beliau ini baru dirayakan oleh gereja pada tanggal 13 Juni yang lalu. Dan di sebelah Santo Antonius Padua itu ada Santo Yohanes Pembaptis. Santo Yohanes Pembaptis. Ini figur yang tak kalah menarik dan sangat penting. Karena Yohanes Pembaptis adalah teman dekat Yesus. Kira-kira kalau dibayangkan dengan saya bersama Romo Jack sekarang, Romo Jack jadi Yohanes Pembaptis yang membukakan pintu, saya bisa datang ke Kambajama ya. Oke. Dan Yohanes Pembaptis itu memiliki spirit yang sangat istimewa dan kita tahu Yesus pun bangga dengan Yohanes Pembaptis ketika dia memuji-muji Yohanes Pembaptis sebagai orang dan manusia yang hebat. Sampai Yesus bilang apa? Berbahagialah ibu yang telah melahirkan engkau. Dan Yohanes Pembaptis juga tidak kalah hebat mengakui dan mengagumi Yesus. Sampai dia bilang waktu dia membaptis Yesus di sungai Yordan, dia bilang apa? Kepada orang banyak dia bilang, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan Yohanes Pembaptis inilah yang kemudian memperkenalkan Yesus sebagai anak domba kepada 2 orang muridnya. Ketika Yesus lewat, dia bilang apa kepada para muridnya? Dia tunjuk Yesus dan dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan karena itulah 2 orang murid Yohanes Pembaptis kemudian mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis selalu dipandang sebagai perintis dan pembuka jalan bagi kedatangan Yesus. Dan juga itulah alasan kenapa Yohanes Pembaptis persis ada di samping kanan pintu masuk gereja. Karena Yohanes Pembaptis membuka pintu bagi umat datang menikmati kemesraan dengan Yesus melalui sabda dan ekaristi. Karena dalam ekaristi kita menikmati dan mencicipi sabda Allah yang adalah bahasa atau roh dari Tuhan dan tubuh Kristus dan darahnya dalam perjamuan. Nah ini dia, Bapak Ibu, tampak dari dalam Bunda Maria yang selalu menolong sebagai pelindung gereja ini. Itu dia, ada di atas. Nah, sekarang kita melihat di bagian berikut. Persis di samping kiri Bunda Maria atau kanan dari arah altar, itu gambar pertama dan lukisan pertama yang ada di plafon adalah kisah penciptaan dan kisah manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Dan menurut pengakuan Romo Jack,
semua gambar yang dilukiskan dan dipajangkan di sini, dari pintu sampai ke altar, memiliki cerita sejarah keselamatan. Mulai dari manusia pertama sampai dengan cerita akhir Maria diangkat ke surga. Hanya mau memberikan simbol tentang perempuan, mulai dari yang membuat kita jatuh dalam dosa, sampai yang menebus kita kembali dari dosa lewat Bunda Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus. Oke, kita sedikit melihat bagaimana ceritanya gambar ini. Nih, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pertama karena mereka tidak taat kepada perintah Allah untuk tidak memakan buah yang dilarang Tuhannya. Tapi oleh bisikan dan godaan ular, Hawa lalu takluk dan dia mengajak Adam untuk makan, lalu jatuhlah mereka ke dalam dosa dan mereka menemukan diri mereka telanjang dan tidak pantas bertemu Tuhan. Tapi dalam ketelanjangan dan keberdosaan mereka, Tuhan tidak mau meninggalkan mereka. Maka Tuhan sendiri datang untuk memanggil dan menyapa mereka. Kamu di mana? Artinya gereja ini bukan untuk orang suci dan kudus ya, untuk orang berdosa. Dan kalau kita berdosa, tidak perlu kita lari jauh dan menyembunyikan diri dari Tuhan dan gereja, karena Tuhan toh juga akan mencari kita di mana saja kita bersembunyi, seperti Dia mencari manusia pertama. Dan gereja adalah gereja yang terbuka pintu hatinya untuk orang berdosa. Inilah juga makna tahun belas kasih ini. Gereja yang terbuka hati kepada pendosa, maka kita perlu melewati pintu suci. Setelah itu, setelah ada Hawa, manusia lama yang jatuh dalam dosa, Tuhan mengirimkan Maria sebagai Hawa baru untuk memulihkan kembali hubungan manusia dan Tuhan, menyucikan manusia dari dosa. Dan ini adalah kisah awal dari Maria dipilih menjadi yang terpuji di antara wanita untuk mengandung dan melahirkan Yesus dengan mendapat kabar gembira dari malaikat Tuhan. Awalnya memang Maria macam pesimis dan berkeberatan untuk menerima tawaran itu karena dia merasa belum punya suami. Tapi Tuhan melalui malaikat Gabriel mengatakan, engkau dikaruniai di hadapan Allah dan Roh Kudus akan menaungi kamu. Dan kita lihat di gambar itu ada burung merpati dan Roh Kudus yang masuk dalam diri Maria untuk mengandungi Maria. Hal yang kemudian juga Maria dipandang sebagai perempuan atau ibu yang mengandung tanpa dinodai, yang kita rayakan dalam Maria tanpa noda. Karena dia tidak dinodai oleh hubungan dengan laki-laki secara fisik, tapi ia dikandungi oleh Roh Kudus. Nah, setelah Maria mendapat anugerah istimewa dari Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus, dia berbagi sukacita karena dijibai oleh Roh Kudus dengan mengunjungi saudaranya Elisabeth yang waktu itu sedang mengandungi Yohanes Pembaptis yang sudah kita bahas tadi pada usia kandungan 6 bulan. Nah, apa yang terjadi dalam pertemuan ini? Ada sesuatu yang istimewa. Karena mereka ini saudara, dari sebelumnya mereka sudah sering bertemu. Tapi kali ini pertemuan terasa berbeda, justru karena Maria sudah disepuh dan dijiwai oleh Roh Kudus. Maka ketika Maria sampai di pintu dan memberi salam kepada Elisabeth, ada sukacita besar yang melonjak dalam rahim Elisabeth yang dibahasakan dengan, ketika salammu sampai ke telingaku, bayi yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Saya rasa Yohanes Pembaptis tidak tahu itu kalau yang datang Bunda Maria ya. Tapi karena ada rasa sukacita di dalam jiwa, maka seolah-olah bayi itu juga ikut melonjak. Tapi inilah karya Roh. Sukacita karena Roh. Jadi kalau kita bertemu dalam Roh, pasti ada sukacita yang tak terbantahkan. Nah, setelah gambar Bunda Maria mengunjungi Elisabeth, lalu masuk ke peristiwa Maria melahirkan Yesus di kandang di Bethlehem bersama Yusuf, para gembala, dan ada para majus yang datang berkunjung. Jadi kisah penebusan itu sudah tampak dalam inkarnasi Yesus yang lahir melalui rahim Bunda Maria. Nah, cerita selanjutnya berlanjut ke pintu bagian kanan gereja. Pintu masuk bagian kanan itu setelah ada cerita tentang Yesus yang dilahirkan, Yesus sudah besar dan bersama Bunda Maria, Yesus melakukan karya keselamatan. Dan yang paling hebat dari semua cerita keberadaan Bunda Maria dan Yesus di masa muda Yesus adalah ketika mereka diundang menghadiri pesta perkawinan di Kana. Waktu itu
Tuan Pesta mengalami kekurangan anggur, dan Bunda Maria adalah orang yang peduli untuk menolong kekurangan yang ada. Kalau saja kita mau maknai lebih lanjut, apa sih urusannya Bunda Maria dengan Tuan Pesta? Apakah Maria seksi konsumsi, ketua konsumsi? Dan kenapa sampai sedetil itu dia memperhatikan kekurangan Tuan Pesta? Biasanya kita manusia kalau pergi pesta, lihat Tuan Pesta kurang, itu jadi bahan gosip dan omongan. Tapi Bunda Maria melihat kekurangan, dia langsung datang mendekati Yesus dan berbisik, "Nak, mereka kehabisan anggur." Apa respon Yesus? "Maupakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba." Tapi dengan iman dan kepercayaan Bunda Maria dan dengan motivasi untuk menolong, dia tetap percaya bahwa Yesus akan membantu. Maka dia meminta para pelayan untuk ikut saja apa yang dia minta, dan kemudian Yesus meminta mereka mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, dan setelah itu Yesus membuat mujizat mengubah air menjadi anggur. Ya, karya keselamatan dalam diri Yesus sudah tampak melalui kedekatan dengan Bunda Maria. Tentu kita bisa bertanya, seandainya tidak ada pesta perkawinan di Kana dan Maria tidak hadir, apakah mujizat pertama bisa terjadi? Jawabannya, apa Romo Jack? Tentu tidaklah. Tentu tidak. Selanjutnya, bawa dalam doa, karena di samping gereja ada taman doa. Temukan jawaban di sana dari Yesus dan Bunda Maria yang ada di Gua Maria. Nah, setelah itu kita ke kisah selanjutnya. Setelah Yesus berkarya, Yesus akhirnya mencapai puncak karyanya untuk menyelamatkan dan menembus dunia dengan memanggul dan mati di salib. Nah, ini kita ambil gambar yang terkait dengan keberadaan Bunda Maria dalam sengsara dan salib Yesus, ya Moya. Dan di sini kita tahu bahwa dalam perjalanan memanggul salib dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota, Maria dalam perhentian itu cuma ditampakkan satu kali, di perhentian keempat. Mereka saling beradu pandang. Tapi yang paling penting adalah kesetiaan Bunda Maria untuk hadir, menghibur dan menyertai putranya, melaksanakan misi menyelamatkan dunia sesuai rencana dan kehendak Bapa. Dan puncak persekutuan cinta dengan Bunda Maria itu terjadi ketika Yesus sudah digantungkan di salib, dan secara resmi seperti yang dikatakan oleh Romo Jack tadi dijelaskan depan gereja, waktu itulah secara resmi Yesus menyerahkan gereja kepada Bunda Maria, yang disimbolkan dengan menyerahkan Bunda Maria kepada Yohanes, ya, murid yang dikasihi. Nah, ini murid yang dikasih itu ada di gambar gereja depan mengapiti Bunda Maria bersama Santo Yosef tadi. Nah, waktu itu Yesus bilang, "Ibu, inilah anakmu," dan kepada Yohanes Pembaptis dia bilang, "Inilah ibumu." Maka sejak saat itulah Yohanes Pembaptis diberikan mandat untuk membawa Bunda Maria ke rumah Yohanes Pembaptis. Dan menurut cerita, Yohanes Pembaptis kemudian menitipkan Bunda Maria tinggal di rumah tinggal di rumah Maria Magdalena. Dan yang paling penting bahwa setelah ditinggalkan Yesus naik ke surga, mereka sering berkumpul bersama para rasul untuk berdoa bersama sambil menantikan hadirnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Nah, setelah itu kita melihat gambar di sebelah setelah Yesus memberikan mandat kepada Yohanes dan Bunda Maria untuk memelihara dan menjaga gereja. Di sebelahnya kita melihat gambar Bunda Maria mendapat upah dari seluruh pengorbanannya. Sehingga di sini kita menemukan gambar Maria diangkat ke surga. Bukan, Bapak. Oh, perempuan dan naga. Oh ya, ini sebelum Maria diangkat ke surga, kita melihat sebuah pergulatan besar antara perempuan dan ular yang mengingatkan kita pada cerita ini. Di pintu gambar pertama, ular berhasil menaklukkan manusia. Dan pergulatan itu terus berjalan dalam hidup setiap manusia. Dan di sini dilukiskan sebagai puncak pergulatan manusia dengan ular. Jadi rahmat dan dosanya yang dilukiskan dalam kitab Wahyu. Wahyu itu kan kitab paling terakhir dari semua cerita sejarah keselamatan dalam kitab suci yang juga bicara tentang akhir zaman. Nah, ini ada sebuah pergulatan dan perempuan itu selalu dipandang sebagai Hawa baru yang sukses menaklukkan ular dan antek-anteknya. Sehingga di gambar ini dalam pergulatan antara perempuan dan ular tampak sebagai pihak yang kalah dan diinjak di bawah kaki sang perempuan. Dan kemudian
dia disuruh makan kembali buah yang pernah dia pakai untuk menjatuhkan manusia dalam dosa pertama. Sehingga di situ kita lihat ada gambar lukisan perempuan menginjak naga dan ularnya sedang makan buah. Artinya kembalikan dosa dan maut kepada ular. Dan di bagian terakhir kita melihat mahkota dianugerahkan kepada Bunda Maria setelah dia diangkat ke surga. Dia dimahkotai di surga. Berarti Maria sudah berada di surga bersama Yesus, bersama para kudus, dan selalu menjadi pendoa untuk kita. Sehingga setiap kali kita merayakan Ekaristi di sini, di gereja ini, kita merayakan perayaan perjamuan surga yang ada di dunia bersama Bunda Maria, para rasul, para kudus, dan para malaikat yang menghubungkan dunia dan surga, kita dan Tuhan. Oke, selamat datang ke gereja Bunda Maria selalu menolong Kamba Jawa, Sumba Timur, Wai Ngapu. Tuhan memberkati. Ini dari depan gereja dan kita melihat ke arah pintu gerbang dari samping gereja ini. Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Ini lukisan batu semua ini. Nah, antik kan? Kaca patre itu 12 rasul, ada 3 malaikat agung, ada Santo Thomas Aquinas, ada Santo Agustinus. Ya. Pokoknya semua orang kudus dia mau simbol ikon. Dan di samping kita ini ada sebuah ruang doa. Ada sebuah pertanyaan menarik untuk kita tanyakan kepada Romo Jack. Kenapa ruang doanya diselesaikan? Kenapa taman doanya diselesaikan lebih dulu daripada gerejanya? Padahal yang lebih dahulu dikerjakan itu gerejanya. Kira-kira spirit apa yang mau ditampilkanmu? Ya, saya hanya berpikir bahwa ada ketakutan sih, jangan sampai selesai gereja tidak ada pikiran lagi untuk bangun taman doa. Jadi saya pikir mungkin dengan selesai lebih dulu taman doa, semakin banyak orang berdoa di dalam ini, banyak yang diselamatkan, rahmat juga semakin ini. Pikiran itu saja, Romo. Kalau mau berpikir, banyak sih juga dewan yang berpikir kenapa sih Romo tidak serius dulu urus arahkan dana dulu ke sini. Tapi bahwa puji Tuhan semua berjalan baik saja begitu. Dan menurut saya ini pilihan tepat lah. Kenapa? Ada sabda, dahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ini kan doa. Yesus pun melaksanakan karya keselamatan selalu dimulai dengan doa kan. Jadi saya rasa ini keputusan yang sangat bijak. Lebih dahulu menyelesaikan tempat doa, karena semakin banyak orang datang berdoa, sebenarnya itulah gereja yang hidup. Sedangkan gereja sebagai bangunan itu cumanlah simbol. Dan di taman doa ini juga terdapat banyak lukisan. Tentu maskot utamanya Bunda Maria, dan di pintu masuk ada malaikat Mikael yang terkenal sebagai panglima perang melawan kuasa kegelapan dan iblis. Dan kalau kita hubungkan dengan cerita di gereja tadi, dia inilah yang kemudian membunuh si iblis dalam diri ular itu, supaya ketika kita datang dari dunia yang terkontaminasi dengan iblis, malaikat Mikael bunuh duluan di pintu gerbang taman doa ya Mo ya, supaya orang betul menyatu dengan Tuhan dalam doa. Memang rada gurau saya di umat, saya bilang ya, kalau Bapak Ibu datang berdoa di taman doa, kalau kamu datang bawa dengan malaikat-malaikatmu yang tidak benar tuh, langsung kena horok dengan pedangnya Mikael, lalu sehingga bisa berdoa dengan baik gitu. Betul menyatu sudah. Benar sekali. Ini filosofi dan spiritualitas yang memang sangat relevan. Taman doa ini Romo, karena itu dia patungnya itu Maria Lourdes, maka saya hadirkan Santa Bernadette di sini. Ada Santa Bernadette. Iya. Penampakan Bunda Maria di Lourdes ya. Santa Bernadette. Itu ini dia sedang berlutut ya Mo ya. Iya. Lalu di sudut sana itu ada Santo Yosef yang bobo tuh. Ada Santo Yosef yang tidur. Memang sih ada rencana Romo, mau tower air ini mau dirubah menjadi satu gunung batu, yang di atasnya itu mau ditampil Yesus Keraiman Ilahi. Hanya bahwa itu masih butuh dana dan itu rencana sih. Yang kedepannya ya. Nah, sehingga tidak mengurangi rasa
keindahan toh dengan hadirnya ini tower air ini kan. Oh iya iya, Gitu. biar Kita mau izin di PU pemerintah, ah, kita rubah ini jadi gunung batu. oke Tukang bisa benar. buat. Nah, sehingga di atasnya itu Yesus yang kerahiman ilahi. Oke, Rencananya benar, gitu. benar. Ya. Karena kita dengan tower yang lebih dominan, pasti perhatian akan disedot ke sana ya. Iya. Kita poles dia menjadi lebih rohani gitu. Iya. Memberikan roh kepada materi. Saya ingat itu bahasanya Monsinyur Hilarius Datsliga waktu jadi ketua komisi PSE di KWI. Oke, Bapak Ibu, ini ada tadi siapa nih? Siapa yang tidur? Santo Yosef yang tidur. Santo Yosef yang tidur. Artinya Ada doanya juga situ. oh, ada doanya. Ada Santa Bernadette sini. Ini ada Santa Bernadette. Kenapa Santo Yosef tertidur ditaruh di sini? Pasti ada ceritanya. Karena Yosef kalau tidur justru menjadi kesempatan berahmat. Karena dalam tidurnya Yosef, Tuhan selalu datang melalui malaikat memberikan inspirasi dan jalan keluar untuk persoalan yang dialaminya. Iya. Waktu waktu dia mau hendak menceraikan Maria dengan diam-diam, malaikat Tuhan datang dalam mimpi, jangan kau ceraikan dia. Waktu Yesus ada dalam ancaman pembunuhan Herodes, malaikat datang dalam mimpi Yosef dan mengatakan, kamu harus segera lari ke Mesir. Jadi Bapak Ibu, kalau seorang teolog pernah mengatakan bahwa kalau kita mau sukses dalam hidup, kita harus memakai 3 tempat dan kesempatan ini untuk mendapatkan inspirasi dan iluminasi. Namanya bed, dan bus. Bed pertama tempat tidur. Ya, tidak semua tidur sih yang mendapat inspirasi. Tapi sejarah keselamatan Yesus dalam pelukan kasih Santo Yosef telah berkarya melalui mimpi-mimpinya untuk menyelamatkan. Jadi tidur, bed. Yang kedua, bed itu tempat mandi. Bisa menjadi inspirasi. Saya sendiri mengalami banyak inspirasi itu waktu sedang mandi saat menyiapkan khotbah atau bahan-bahan presentasi, karena kita ingat dengan Archimedes. Hukum Archimedes itu ditemukan pertama kali ketika dia menceburkan diri ke dalam kolam. Dan yang ketiga itu bus. Bus itu artinya perjalanan. Dan kita menemukan bagaimana perjalanan bisa menjadi inspirasi itu ketika Paulus berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Dan memang banyak inspirasi dalam hidup kita temukan ketika kita sedang dalam perjalanan. Termasuk inspirasi untuk berjumpa dengan Romo Jack pada kesempatan ini juga ditemukan dalam perjalanan OGF Region Nusra. Kalau perayaan Jumat pertama kita rayakan di sini kan ada altarnya. Atau hari-hari raya lain selain hari Minggu kita di sini, dan umat antusias sekali untuk ini orang berdoa ini sampai jam 1:30 pagi. Malam subuh ya. Ya senanglah sebagai pastor begitu ada animo, ada alternatif lain daripada orang umat bermasalah dan dia cari tempat lain untuk cari dukun lagi. Ya, cari dukun atau lebih parah lagi tempat hiburan, stres sampai bunuh diri kan ya. Jadi ini rumahnya altar. Ya. Oke, ini altarnya Bapak Ibu di gua. Oke, inilah. Nah, ini karena dia patung Maria Lourdes, saya sedikit curi-curi sedikit tentang bentuk tempat lilin di Lourdes. Di sana. Gitu. Jadi biarpun umat saya tidak sempatkan diri ke Gua Lourdes yang di Prancis, ini sudah adalah seperti duplikatnya. Ya. Dan kalau jalan di sini asik, batunya kerikil, jadi yang asam urat dan kolesterol bisa pijit-pijit juga di sini, Bapak, sambil berdoa, berkeliling, berjalan. Seperti di Taman Getsemani lah. Awalnya Romo saya pasang 2 balai joglo ini. Itu ada 2 joglo. Semestinya itu untuk orang mungkin berefleksi sebelum mungkin antrian doa gitu kan. Tapi dalam perjalanan saya lihat itu menjadi tempat diskusi yang kurang bagus. Maka selera timur naik ya. Maka balai joglo yang ini nih nanti saya akan pasang Santo Yudas Tadeus. Karena ada banyak orang yang berdevosi kepada Santo Yudas Tadeus, dan
menurut pengakuan itu kalau novena 9 hari, mungkin hari kelima itu sudah dapat apa yang diminta itu. Oh ya, Yudas Thaddeus ya? Iya. Dan ini ada satu kesaksian sebuah keluarga yang sangat merindukan, kan dia keluarga, dia ibu itu dari Protestan, ikut suaminya masuk Katolik. Nah, dalam perjalanan itu banyak pergumulan hidup yang bisa ada solusinya, dan dia mengalami saat-saat beramal itu karena devosi kepada Santo Yudas Thaddeus. Nah, maka dia sampaikan dari satu anggota dewan, tolonglah kalau boleh biar itu patung Santo Yudas itu kecil sekali, yang penting ditempatkanlah di taman doa. Nah, saya melihat itu, lalu akhirnya saya sudah membuat patung Santo Yudas Thaddeus, nanti akan ditempatkan di Balai Joglo yang ini. Nah, sesuai permintaan Romo Eman, nanti saya mungkin akan pasang Yesus di Taman Getsemani di satu sana, di Balai Joglo yang satu. Jadi Yesus sedang berdoa di Taman memang selama ini Romo saya masih cari-cari itu kira-kira yang pasnya di sana itu apa. Tapi dengan kunjungan Romo Eman ke sini, saya aminkan bahwa itu saya akan pasang patung situasi Yesus di Taman Getsemani. Oke, semalam saya anjurkan Romo Jack begitu karena saya lihat dan ada rencana bahwa nanti di depan akan dipasang perhentian jalan salib. Saya lalu berpikir cerita tentang jalan salib Yesus ke Golgota akan dimulai dengan pergumulan doa di Taman Getsemani. Oke, jadi inilah Taman Doa Romo Jack, dan ini sudah memberikan banyak obat bagi siapapun yang datang berdoa ke tempat ini. Dan ya, percaya tidak percaya, doa mereka bersama di sini sudah sangat membantu untuk proses penyelesaian gereja yang tidak lama lagi akan rampung. Dan lagi-lagi ini adalah pertemuan yang memang Tuhan yang rencanakan dan selenggarakan untuk kami berbagi cerita tentang pengalaman imamat dan pastoral, terutama dalam membangun gereja secara rohani dan jasmani. Kita berakhir di depan Gua Maria, karena Bunda Maria adalah ratu para imam, dan Bunda Maria pasti selalu menolong kita dalam keadaan dan kondisi apapun. Salam sehat untuk Anda semua dari Paroki Bunda Maria selalu menolong, Kamba Jawa, Sumba Timur, Wai Ngapu. Saya bersama Romo Jack, bersama rekan-rekan Romo, umat, mengucapkan selamat pagi, salam sehat, tetap bersatu dalam doa untuk gereja kita makin kokoh, tangguh, kuat, dan memancarkan kerajaan Allah di dunia. Profesiat untuk pentabisan pada 7 Oktober 2025, semoga tidak ada perubahan, dan profesiat juga untuk Romo, karena hari itu adalah hari spesial. Romo Jack merayakan hari ulang tahun tabisan yang ke-20 tahun. Terima kasih Romo. Oke. Ya, kasih. Mantap. Oke, kita sedang di muka Gereja Santa Maria Selalu Menolong. Ini dia. Di Wai Ngapu, Sumba Timur. Oke, para pemirsa, sekarang ini saya sedang berada di depan patung Bunda Maria Selalu Menolong di Gereja Kambalawa, Kamba Jawa di Sumba Timur, bersama Romo Jack selaku pastor paroki yang sudah berjuang dengan iman yang tangguh dan perjuangan yang gigih membangun sebuah gereja yang sangat-sangat indah dan megah. Di belakang saya itu ada tampang menara gerejanya, dan di sini ada patung Bunda Maria. Nah, patung Tuhan Yesus ini ya, Kristus Raja untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja semesta alam dan dilahirkan oleh Sang Bunda
yang selalu menolong. Kalau selama ini kita menemukan Bunda Maria penolong abadi, di sini kita lebih dalam lagi menemukan Bunda Maria sebagai Bunda yang selalu menolong lewat doa dan penyertaannya. Ini sedikit view kalau kita datang ke gereja Bunda Maria selalu menolong Kamba Jawa itu pada jam 6 lewat, persis setelah Angelus tadi. Jadi view-nya setelah dilalui sunset seperti begini dia. Asik kan? Nah, nanti kita akan lihat bagaimana prospek pengerjaannya di bagian dalam yang memang tadi sepintas saya lihat penuh dengan lukisan-lukisan indah dan menarik. Di depan gereja persis ada patung Kristus Raja. Nanti ada air mancur yang akan memancar ke patung dan di depan ada jalan raya. Dan menurut Romo Jack, di sebelah kanan gereja itu sedang dibangun juga tempat atau taman doa yang sudah jadi ya. Nah, ternyata taman doanya sudah jadi dan sudah diberkati oleh Bapak Uskup. Nanti kita akan menuju ke sana untuk melihat dari dekat taman doa itu karena untuk membangun gereja kita berdoa dulu supaya gerejanya itu dibangun dengan kekuatan iman dan doa. Sejauh ini pembangunnya sudah mencapai 90% ya Moya. Dan rencananya kalau tidak ada perubahan oleh rahmat dan penyelenggaraan Allah akan ditabiskan pada 7 Oktober 2025. Dan menariknya itu adalah hari ulang tahun tabisan Romo Jack selaku pastor paroki dan juga ketua Unio Keuskupan Wetabula. Beliau ada di depan saya lagi lihat-lihat proses pembangunan. Rencananya akan diberkati langsung oleh Duta Vatikan. Oke, kita berdoa supaya apa yang kita harapkan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah pasti akan terjadi karena Bunda Maria akan selalu menolong untuk mendoakan. Oke, seperti inilah view malam hari pukul 6:30 waktu Kamba Jawa di depan halaman gereja Bunda Maria selalu menolong. Sekarang kita akan menuju ke taman doa yang ada di sebelah kanan gereja. Oke, disinilah tampak dari samping gereja Santa Maria selalu menolong. Oke, persis di pintu samping gereja, di samping altar ini lihat. Nah, ada taman doa yang sudah diberkati oleh Bapak Uskup Wetabula, Monsinyur Edmund Bogah. Pada tanggal 2 Februari lalu. Nah, kalau malam hari seperti ini pemandangannya. Nah, di depan sekali langsung Anda melihat ada patung malaikat Mikael. Nih. Kita tahu malaikat Mikael itu punya cerita sebagai pelindung untuk membela atau panglima perang melawan kuasa iblis dan kuasa kegelapan dan roh-roh jahat. Jadi sebelum datang berdoa ke sini, Anda dibersihkan dulu dari kontaminasi dengan kejahatan dan iblis dengan pedang dari yang dimiliki oleh malaikat Mikael. Oke. Taman doanya asik. Di sana ada Bunda Maria, ada salib Tuhan Yesus, juga ada patung peta. Bunda Maria memangku putranya saat diturunkan dari salib, hal yang kemudian menginspirasi untuk Romo Jack memberikan nama taman doa ini dengan Mater Dei, supaya ada konektivitas dengan gereja yang berperlindungkan pada Santa Maria selalu menolong. Jadi Bunda Maria selalu menolong paroki Kamba Jawa, Keuskupan Wetabula,
Dan pada hari Sabtu 1 Februari 2025, Taman Doa ini telah diresmikan dan diberkati oleh Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Wetabula, Monsinyur Edmund Woga CSSR, dan diresmikan oleh Pastor Paroki Maria Bunda Selalu Menolong, Kamba Jawa, Romo Yakobus Lodo Mema, PR, atau yang sering disebut dengan Romo Jack, selaku Ketua Unio untuk Imam Unio Keuskupan Wetabula. Dan saya sendiri datang ke sini karena mengisi waktu sedikit dari OGF Regio Nusra di Wetabula yang sudah mulai terjadi dari kemarin, dan mengisi waktu sedikit untuk beremaus, berjalan-jalan sambil melihat taman doa dan juga gereja yang sudah akan rampung dibangun oleh Romo Jack dan kawan-kawan, seperti yang tampak di depan atau di samping kiri taman doa ini. Oke, setelah lampu dinyalakan tampaknya menjadi seperti ini. Oke, ada juga jenis kayak gini ya, menarik juga nih, cocok untuk mengantar dalam suasana doa. Nah, kayak gamelan nih, tapi panjang bunyi. Mau cari tuh. Dari dosa karena ia sangat dekat dengan Yesus putranya. Nah, buah dari iman, ketekunan, dan kesetiaan Bunda Maria itu tampak digambar dekat altar. Mahkota surga dianugerahkan kepada Bunda Maria, dan oleh Tuhan Bunda Maria diangkat ke surga. Dan Bunda Maria lalu kemudian menjadi satu-satunya perempuan yang diangkat ke surga lalu dimahkotai di surga. Artinya apa? Ketika kita datang ke gereja ini, yang adalah kesempatan kita merayakan di altar ini perayaan surga di dunia melalui perjamuan anak domba, maka bersama Bunda Maria yang dimahkotai di surga, dan Bunda Maria yang kemudian diangkat menjadi pelindung gereja ini, Bunda Maria Selalu Menolong, itu juga mendapat anugerah mahkota surga. Jadi ke gereja ini yang penuh simbolik, secara fisik memang tampak megah, tapi tentu yang lebih penting adalah secara rohani, di balik kemegahan gereja ini, kita mendapat keteguhan dan kemegahan iman, dan kemuliaan Tuhan dapat kita temukan ketika kita merayakan Ekaristi dan berdoa melalui Bunda Maria. Kira-kira itulah sepintas spiritualitas yang menghiasi pembangunan gereja ini dan pelbagai macam bentuk ornamen yang menghiasi gereja ini. Profisiat untuk Romo Jack, selamat datang ke gereja Bunda Maria Selalu Menolong, Kamba Jawa, Sumba Timur. Terima kasih Romo Jack, sampai ketemu lagi. Dia membangun gedung gereja seperti ini, ya saya merasa macam ini bukan urusan manusia, tetapi bahwa ini karya Tuhan yang luar biasa. Siapakah, kalau mau bertanya siapakah saya bisa melakukan karya seperti ini? Saya berpatokan pada pelindungnya, Maria Bunda Selalu Menolong. Saya berpikir bahwa saya hanya tahu kerja. Itu kekuatan ilahi yang ada, sehingga kita berjalan bersama umat dan donatur, akhirnya hadirlah gereja seperti ini. Syukur pada Tuhan bahwa pada menurut rencana tanggal 7 Oktober itu akan ditabiskan, dan Bapak Uskup Edmund menginformasikan di saya akan meminta nunsius untuk
menabiskan gereja ini gitu. Nah, apa yang dijelaskan oleh Romo Eman tadi itu, Martin, semua memang benar seperti itu. Kalau di menara depan itu Romo ada 2 menara. Jadi di menara sebelah kanan itu itu ada Santo Yosef. Santo Yosef yang menggendong Yesus. Itu saya pasang patung itu sebagai mempelai dari Bunda Maria, Bapak asuh dari Yesus. Lalu tadi Romo sudah jelaskan, di menara sebelah kiri ada Santo Yohanes Rasul, simbol dari Yesus menyerahkan Yesus menyerahkan gereja kepada Bunda Maria, mewakili. Jadi Santo Yohanes mewakili gereja, ya. Jadi di tengah ini ada Maria Bunda selalu menolong, sebelah kanan itu ada mempelai Santo Yosef, lalu di menara sebelah kiri itu Santo Yohanes mewakili gereja. Yesus menyerahkan ibunya sebagai teman dalam ziarah bersama menuju rumah Bapa. Nah, sedikit gambaran Romo, saya pikiran saya sederhana, lalu tadi Romo menjelaskan apa yang ada di plafon ini, lukisan ini, ya, itu refleksi sederhana saya sudah dijalankan secara sempurna oleh yang bagian bawah ini. Jadi ada para rasul, ada ada santu-santu yang dibuat dalam bentuk patung, ya. Terus ada gereja yang bersiara, ada sabda yang dikumandangkan, ada ekaristi, ada persaudaraan yang selalu dirayakan, lalu ada salib, lalu Yesus naik ke surga. Jadi saya kadang-kadang saya bicara bahwa kalau pastor yang misa di sini ya tidak usahlah khotbah banyak, karena semua gereja ini berbicara, begitu. Nah, Romo lebih lanjut, yang di bagian luar itu ada 4, masing-masing ada 4 kaca, kiri dan kanan, itu Stabat Mater. Ada Stabat Mater. Jadi kaca pertama itu secara utuh, 7 tombak itu ke jantung Bunda Maria, lalu mulai ramalan Simeon, lalu pengungsian ke Mesir, Yesus hilang di Bait Allah, lalu selanjutnya itu. Jadi komplit lah nih jarak gereja. Lalu ya kesannya dipaksakan saya membuat juga taman doa. Jadi tadi Romo sudah jelaskan nih taman doa. Semestinya harus fokuskan perhatian untuk gereja, tapi saya melihat bahwa kelengkapan sebuah gedung gereja harus ada dia punya taman doa. Jadi syukur pada Tuhan semua berjalan baik dan sudah diresmikan oleh Bapak Uskup, diberkati pada tanggal 2 Februari 2025. Nah, lebih dari itu Romo, kami juga ada buat ruang adorasi di bagian situ. Kalau Romo pernah atau Bapak Ibu pernah beradorasi di ruang adorasi Gereja Katedral Surabaya, mirip persis sama itu dibuat. Sehingga saya berpikir demikian supaya ketika umat ada persoalan yang mungkin sulit, tidak ada teman sharing lainnya, itu dia ada tempat-tempat ini yang dia akan pakai untuk berkomunikasi, berbicara dengan Bunda Maria di taman doa, dengan patung-patung yang lain. Lalu di ruang adorasi itu dia bisa membangun komunikasi akrab yang sangat personal dengan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Perjalanan cukup panjang sejak 2015 sampai hari ini, berdarah-darah saya berani katakan, tetapi bahwa satu prinsip saya sebagai pastor dan teman-teman imam mengajak para dewan juga, ini semua karena anugerah Tuhan. Lalu kita bermodalkan nekat, percaya bahwa apa yang
pernah dimulai di dalam nama Tuhan, Dia yang menyelenggarakan, dan Dia juga menyelesaikan. Lalu yakin bahwa kawalan doa Maria Bunda selalu menolong itu tidak pernah pudar dan tatapannya tetap penuh kasih sayang, itulah yang membuat gereja ini dari 2015 kita doakan kalau boleh seperti rencana pada tahun ini 7 Oktober 2025 ini boleh diresmikan, ditabiskan untuk dipakai secara resmi oleh umat beriman di paroki ini. Memang Bapak Uskup Edmund mengharapkan ini menjadi ikon, lalu nanti kami akan lengkapi juga dengan perhentian jalan salib. Harapan Bapak Uskup nanti ini menjadi kayak macam taman doa, lalu dalam perjalanan waktu selanjutnya itu menjadi wisata rohani, gitu ya. Kira-kira sedikit gambaran Romo. Jadi saya berjuang sih untuk baik tampilan dalam maupun luar itu dia matching, sehingga ketika orang masuk sudah ada daya tarik, apalagi masuk ke dalam. Jadi sehingga kita atur tampilan depannya, pagarnya, taman depannya dengan bunga-bunga yang ikut mendukung segala macam, dan ada taman doa ya. Dan syukur pada Tuhan, sesudah diresmikan itu taman doa, setiap malam itu kebanyakan malam orang datang berdoa sampai jam 1:30 umat datang berkeluh kesah di hadapan Bunda Maria sebagai teman siara dalam suka dan duka ya, apalagi ada pada siara tahun jubileum ya, siara pengharapan. Mungkin itu, jadi semua hal yang kita buat ada manfaatnya untuk pertumbuhan perkembangan iman umat ya, sehingga kalau dia mengalami persoalan di rumah ada tempat lain di mana dia bisa bersharing bebas, gosip-gosipan dengan Bunda Maria. Jauh lebih baik gosipan di taman doa ketimbang dia pergi di tempat lain yang berujung mungkin fatal begitu. Jadi itu saja Romo. Terima kasih kunjungan Romo ke Paroki Kambaja di sela-sela kesibukan OGF, meninggalkan kesibukan dan datang ke Kambajawa karena merasa mau saling mendukung satu akan yang lain sebagai imam projo. Dan secara pribadi saya apresiasi kehadiran Romo di Kambajawa ini, gitu Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo Jack untuk pertemuan yang sangat istimewa, persis di rumah Tuhan yang berpelindungkan pada Bunda Maria selalu menolong. Dan Bunda Maria sebagai Ratu para Imam, selain membantu menolong umatnya di paroki ini dan pembangunan gereja ini, juga menolong kita para imam, karena Bunda Maria adalah Ratu para Imam. Tentang penampilan dan tampak luar dari gereja nanti akan kita sharekan besok. Sekian dan terima kasih. Salam untuk Anda semua. Terima kasih untuk para donatur dan semua yang ikut mendoakan. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke. Sudah. Ibu kaum beriman, dipilih Allah untuk menjadi terpuji di antara wanita. Hatinya terbuka pada kehendak Allah, dengan abdikan rahimnya bagi sang putra Allah. Maria ibu kaum beriman,
menjadi ratu para imam, membalut hati para imam. Dalam hati sang buah hati, Yesus Kristus. Maria, ibu kaum beriman, ratu para imam. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Santa Maria, Bunda Allah. Doakan kami orang yang berdosa ini sekarang, dan waktu kami mati. Amin. Maria, ibu kaum beriman, menjadi ratu para imam, membalut hati para imam. Dalam hati sang buah hati, Yesus Kristus.